Halo dan selamat datang kembali. Sangat senang Anda bisa bergabung lagi bersama kami hari ini. Coba bayangkan situasi ini sebentar. Anda baru saja pulang kerja, lelah luar biasa, terus tiba-tiba Anda dihadapkan pada balita yang lagi tantrum. Yang lagi melempar makanannya ke lantai gitu ya. Nah, iya persis. Atau mungkin remaja Anda yang muter bola mata pas Anda coba ajak mereka ngobrol. Gimana rasanya? Pusing kan? Pasti sangat menguras emosi. Bener banget. Biasanya, insting pertama kita di dunia modern ini ya, googling. Kita cari tips parenting dari psikolog di media sosial. Atau beli buku-buku bestseller tentang pengasuhan. Betul, tapi tumpukan sumber yang kita bedah hari ini, teks-teks dari Al-Quran dan analisisnya, ternyata menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Ini bukan sekedar daftar tips praktis. Tepat. Dan yang membuat penelusuran mendalam kita kali ini sangat menarik adalah pergeseran paradigmanya. Pergeseran paradigma seperti apa tuh? Jadi teks-teks yang kita miliki hari ini memandang parenting atau pengasuhan itu bukan sekedar fungsi biologis untuk membesarkan anak sampai mereka mandiri. Jauh lebih besar dari itu. Berarti ada tujuan makronya ya? Benar. Pengasuhan diposisikan sebagai cetak biru pembentukan sebuah peradaban. Misi kita hari ini adalah untuk mengekstrak intisari dari sistem ini. Oke, menarik. Kita akan melihat bagaimana dimensi spiritual, moralitas, komunikasi, bahkan keadilan hukum ditenun jadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya bukan cuma mencetak anak yang pintar sekolahnya. Tapi mencetak manusia dengan kepekaan nurani dan tanggung jawab sosial ya? Istri sekali. Oke, mari kita bedah ini bersama. Saat saya membaca tumpukan catatan yang Anda bawa, ada satu hal yang langsung bikin saya mengerutkan kening. Di bagian fondasi awalnya. Ya, di dalam surah Al-Isra ayat 23, perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, itu diletakkan persis setelah perintah untuk menyembah Tuhan. Penempatan yang sangat strategis. Jujur saja, buat telinga manusia modern yang sering banget dengar istilah toxic parents atau pentingnya setting boundaries dengan keluarga, menempatkan orang tua sejajar dengan Tuhan, ini terdengar agak ekstrim. Kenapa prioritasnya ditaruh setinggi itu? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Memang, kalau dilihat sekilas, ini terasa memberatkan. Tapi mari kita bedah filosofi di baliknya. Oke, gimana filosofinya? Penempatan perintah berbakti kepada orang tua persis setelah perintah menyembah Tuhan itu bukanlah kebetulan linguistik. Teks ini sedang menegaskan bahwa pengasuhan dan dinamika hubungan dalam keluarga adalah ujian horizontal pertama dari keimanan vertikal seseorang. Tunggu, ujian horizontal dari keimanan vertikal. Maksudnya gimana tuh? Bayangkan begini, seseorang bisa saja merasa sangat spiritual, ibadahnya luar biasa rajin, dan merasa hubungannya dengan Tuhan sangat baik. Kelihatan suci gitu ya? Nah, iya. Tapi sumber ini seolah memberikan pengingat keras. Iman Anda belum valid. Belum teruji keasliannya kalau Anda masih bersikap kasar, manipulatif, atau semena-mena di dalam rumah Anda sendiri. Oh, wow. Keluarga, dengan segala kerungitan dan gesekannya yang terjadi setiap hari, itu adalah laboratorium pertama tempat klaim keimanan itu diuji. Saya paham sekarang. Jadi percuma kelihatan suci di luar, kalau di meja makan kita jadi tiran ya? Betul sekali. Nah, ngomongin soal tiran, ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya tentang posisi orang tua itu sendiri. Kalau kita punya kuasa penuh di rumah, batasannya apa? Di sinilah teks ini memperkenalkan konsep Khalifah fil ard, atau manusia sebagai pengelola dan pemimpin di bumi. Oke, dan kalau ditarik ke keluarga? Jika kita tarik konsep makro ini ke lingkup mikronya, yaitu keluarga, orang tua sebenarnya berstatus sebagai khalifah yang dititipi amanah. Dititipi amanah. Iya, inti dari kata amanah adalah bahwa anak bukanlah properti atau hak milik orang tua. Berarti pendekatannya mirip manajer profesional yang ditugaskan menjalankan perusahaan oleh CEO-nya ya? Sang manajer nggak bisa seenaknya membongkar pasang perusahaan cuma karena dia lagi bad mood hari itu. Analogi yang sangat pas. Karena anak adalah titipan dari sang pencipta, maka kekuasaan dan otoritas orang tua harus dijalankan berdasarkan keadilan. Berdasarkan visi dari sang pemberi amanah ya? Betul. Bukan berdasarkan ego, amarah, atau sekedar ambisi pribadi untuk menjadikan anak sebagai versi mini dari diri kita sendiri. Menarik. Kalau kita sepakat bahwa kita ini posisinya manajer yang sedang mengelola amanah, berarti ada semacam key performance indicator atau standar operasionalnya dong? Tentu ada. Terutama dalam hal komunikasi sehari-hari nih.
Saya melihat lagi ke surah Al-Isra ayat 23 tadi, ada sebuah detail yang menurut saya sangat spesifik, sampai terasa agak tidak masuk akal. Bagian larangan verbalnya ya. Iya, ayatnya berbunyi, "Fala taqul lahuma uff." Yang terjemahannya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah." Hanya sebuah desahan pendek. Benar. Saya baca ini dan mikir, serius nih? Kitab yang membahas penciptaan alam semesta menyempatkan diri mengatur desahan napas atau sekedar ngomong, "Ah, kenapa harus sedetail ini?" Karena detail sekecil itu justru menyentuh akar terdalam dari psikologi manusia. Masa sih? Ya, melarang kata atau ah, sebuah ekspresi ketidaksenangan yang sangat minimalis, sekedar helaan napas berat, sebenarnya adalah latihan empati radikal. Empati radikal. Tolong jelaskan lebih jauh. Soalnya jujur aja, nahan napas kesel waktu anak numpahin susu untuk ketiga kalinya di pagi yang sibuk itu susahnya minta ampun. Sangat susah memang, tapi coba kita balik perspektifnya seperti yang diarahkan teks ini. Dibalik bagaimana? Ketika orang tua semakin menua, secara fisik dan mental mereka kembali menjadi sosok yang rentan, sensitif, dan mudah merasa membebani. Seperti kembali menjadi anak-anak? Tepat. Melalui ayat ini, kita diwajibkan untuk menjaga martabat dan hati mereka dari luka sekecil apapun, bahkan dari sekedar desahan napas yang mengisyaratkan bahwa kita lelah mengurus mereka. Berarti kalau kita mendesak, mereka merasa jadi beban ya? Nah, jika kepada orang tua yang rentan kita dituntut memiliki empati seradikal itu, prinsip sensitivitas yang sama secara logis berlaku terbalik. Oh, maksud Anda berlaku untuk anak-anak kita? Betul, anak-anak adalah makhluk yang sedang berkembang dan luar biasa rentan secara emosional. Jadi ini dua arah ya? Sangat dua arah. Kalau sebuah desahan kesal saja diharamkan karena bisa melukai jiwa orang tua kita, bayangkan daya rusak dari sebuah bentakan. Atau sindiran ya? Betul, sindiran atau kata-kata merendahkan terhadap jiwa seorang anak. Ini bukan sekedar larangan soal sopan santun. Ini soal menjaga martabat manusia di titik kerentanannya yang paling ekstrim. Wah, merinding saya mendengarnya. Jadi menahan kata "ah" itu batas minimal alias baseline-nya ya? Benar, itu garis dasarnya. Nggak bikin luka aja nggak cukup. Saya lihat di sumber kita ada istilah qaulan kariman atau perkataan yang mulia. Ini bentuk aktifnya ya? Tepat sekali. Qaulan kariman menuntut kita untuk proaktif mengisi ruang interaksi dengan kata-kata yang memuliakan. Yang mengangkat harga diri lawan bicara. Betul. Dan ini sangat berkaitan dengan konsep lain yang disebutkan untuk mendidik anak, yaitu mauizah hasanah. Mauizah hasanah, nasihat yang baik kan? Iya. Tapi realnya di lapangan gimana? Zaman sekarang kan banyak orang tua yang niatnya ngasih nasihat, tapi jadinya malah shaming atau mempermalukan anak. Sayangnya memang sering terjadi. Apalagi kadang direkam dan diunggah ke media sosial karena dianggap lucu. Itu contoh yang sangat bagus tentang apa yang bukan merupakan mauizah hasanah. Ciri utama dari mauizah hasanah adalah pendekatan yang berpusat pada heart atau hati. Menyentuh hati bukan menusuk ego. Persis. Nasihat yang baik dalam kerangka ini tidak dirancang untuk mempermalukan mereka di depan umum. Dan yang paling penting tidak bersifat menghakimi karakter mereka secara permanen. Jadi ada pemisahan antara perbuatan dan karakternya ya? Benar. Nasihat yang baik adalah ketika orang tua mengoreksi perilaku anak yang salah, tapi anak tersebut tetap merasa bahwa dirinya dicintai dan dihargai. Masuk akal. Tapi begini, kita berdua tahu banget kalau ngomong sih gampang. Kita bisa merangkai kata-kata paling bijak sejagat raya waktu menasihati anak. Tapi anak-anak kan scanner yang luar biasa tajam. Mereka mengamati segalanya. Mereka tuh peniru ulung. Mereka mungkin nutup kuping kalau kita ngomong, tapi mata mereka nggak pernah lepas memperhatikan kelakuan kita. Itu poin yang sangat krusial. Gimana sumber ini menjembatani jurang antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan? Teks ini menjawab keresahan Anda dengan memberikan satu metode sentral yang tidak bisa ditawar, yaitu keteladanan. Atau dalam bahasa sumber kita disebut uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ada rujukan spesifiknya. Mari kita lihat surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi keteladanan adalah kuncinya. Ayat ini menegaskan bahwa metode parenting yang paling powerful sejatinya adalah walking the talk, mempraktikkan apa yang kita khotbahkan.
Jadi integritas itu mata uang utamanya ya. Kalau kita nyuruh anak jujur, tapi pas ada tamu kita suruh anak bilang aja papa lagi nggak ada di rumah, ya ambruk semua teori parenting kita. Ambruk total, karena anak merekam tindakan kebohongan itu sebagai nilai yang sebenarnya dianut keluarga, bukan kata-kata jujur yang diajarkan di teori. Makanya harus konsisten. Keimanan orang tua itu harus berwujud nyata, harus bisa dilihat, dirasakan, dan diraba oleh anak melalui kelembutan saat menahan marah. Keadilan saat membagi waktu juga kan? Betul, dan kejujuran lisan. Ini yang Al-Quran sebut sebagai qaulan sadidan, perkataan yang benar, lurus, dan konstruktif. Qaulan sadidan. Saya suka istilah itu. Berarti kalau lisan orang tua lurus dan jujur, kelakuan anak juga akan terpengaruh menjadi lurus? Secara ekosistem ya, teks ini menjanjikan bahwa mereka yang membiasakan qaulan sadidan akan diperbaiki amal perbuatannya. Efek berantai yang luar biasa. Ada korelasi psikologis yang kuat. Kejujuran dalam kata-kata membentuk atmosfer rumah yang aman. Dan saat rumah aman, anak juga tumbuh aman. Benar. Dan ketika rumah terasa aman, perilaku anak akan membaik karena mereka tumbuh dari keteladanan yang konsisten, bukan kebingungan. Keselarasan kata dan perbuatan. Tantangan yang sangat berat buat orang tua manapun. Memang tidak mudah. Tapi ngomong-ngomong soal tantangan berat, mari kita beralih ke poin yang menurut saya justru paling berlawanan dengan insting alami kita. Poin yang mana itu? Biasanya, kalau menyangkut darah daging sendiri, insting kita adalah melindungi mereka secara membabi buta. Right or wrong, they are my kids. Iya, dorongan protektif alami. Tapi di surah An-Nisa ayat 135 yang Anda tandai di sumber ini, konsep keadilannya sangat-sangat mengintimidasi. Surah An-Nisa ayat 135 memang salah satu standar moral yang paling tinggi dan sulit dalam teks ini. Seperti apa tuntutannya? Intisarinya memerintahkan setiap manusia untuk menjadi penegak keadilan yang murni, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapa, dan kaum kerabatmu. Walaupun terhadap diri sendiri. Betul. Kalau kita bawa ke dinamika parenting, ini adalah pukulan telak untuk ego orang tua. Berarti ini menghapus total konsep anak emas ya? Nggak peduli yang satu lebih pintar matematika atau yang satu lebih nurut, kita harus benar-benar buta terhadap favoritisme. Mutlak. Tidak boleh ada pilih kasih. Tapi implikasinya jauh lebih luas dari sekedar tidak pilih kasih antar anak. Keadilan ini juga menuntut objektivitas terhadap diri orang tua sendiri. Nah, ini yang mau saya debatkan. Adil terhadap diri sendiri. Berarti kalau orang tua melakukan kesalahan yang merugikan anak, mereka harus ngaku salah secara terbuka, minta maaf ke anak. Tentu saja. Di banyak budaya tradisional kita, minta maaf ke anak itu pantang loh. Konon katanya bisa meruntuhkan wibawa dan bikin anak lunjak. Gimana menurut Anda? Itu mitos yang dipatahkan secara total oleh sistem parenting ini. Mitos ya? Justru ketika orang tua berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada anak, mereka sedang mencontohkan wujud keadilan yang sesungguhnya. Jadi wibawanya nggak hancur? Wibawa tidak jatuh karena kejujuran. Wibawa justru hancur ketika anak melihat orang tua yang egois dan selalu merasa benar padahal jelas-jelas salah. Ah iya juga. Anak belajar tentang keadilan hukum dan keadilan sosial pertama kali dari melihat apakah hukum itu berlaku sama untuk orang tuanya di rumah atau orang tuanya merasa kebal hukum. Wah, perspektif yang luar biasa. Anak belajar bahwa hukum tidak pandang bulu dari ruang keluarga. Tapi omong-omong soal hukum, ada satu kebingungan besar saya waktu membaca tumpukan sumber ini. Kebingungan di bagian mana? Kita dari tadi bahas hal-hal yang sifatnya psikologis, empati, emosional. Tapi tiba-tiba, ada pembahasan soal syariat yang sangat kaku. Seperti hukum waris di surah An-Nisa. Transisi yang terasa mendadak ya? Kok bisa? Panduan parenting tiba-tiba banting setir ngomongin bagi-bagi harta warisan dan legalitas. Bukannya urusan keluarga itu harusnya murni soal kasih sayang. Anda menyentuh sisi rasionalitas dari sistem ini. Betul, kasih sayang itu fondasinya, tapi kasih sayang saja tidak cukup untuk menjamin keadilan lintas waktu. Lintas waktu bagaimana? Hukum teknis seperti warisan atau pencatatan transaksi sesungguhnya dirancang sebagai kerangka pelindung. Pelindung dari apa? Dari keserakahan manusia yang muncul ketika pilar keluarga, yaitu orang tuanya, sudah tiada. Ah, masuk akal. Bayangkan berapa banyak cerita modern yang kita dengar tentang kakak beradik yang dulunya rukun, saling menyayangi, tapi akhirnya saling menggugat di pengadilan gara-gara sengketa rumah peninggalan orang tua. Sayangnya itu banyak banget terjadi.
Al-Quran memandang parenting secara holistik dan berjangka panjang. Syariat ini adalah preventive medicine atau langkah pencegahan struktural. Langkah preventif ya. Aturan warisan yang jelas hadir untuk melindungi pihak yang rentan, seperti istri dan anak-anak, agar keluarga tidak hancur lebur oleh konflik setelah sang ayah atau ibu meninggal. Jadi ini bukti nyata bahwa parenting itu nggak cuma memikirkan besok anak mau makan apa, tapi juga mengamankan ekosistem mereka puluhan tahun ke depan ya. Betul sekali. Menyiapkan struktural agar mereka tetap bersaudara. Luar biasa. Oke, kita sudah melangkah jauh dari fondasi, empati, komunikasi, keteladanan, sampai keadilan hukum pelindung keluarga. Sekarang, mari kita lihat garis finishnya. Puncak dari pembentukan karakter. Kalau semua sistem operasi yang super kompleks ini dijalankan, karakter manusia seperti apa yang sebenarnya ingin dibentuk? Visi paripurna dari pengasuhan ini adalah membentuk individu yang disebut sebagai ulil albab. Ulil albab. Dan untuk mencetak ulil albab, orang tua terlebih dahulu dituntut untuk memiliki sesuatu yang disebut hikmah. Hikmah, oke. Coba kita merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 269. Ayat itu menjelaskan bahwa Tuhan memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia telah diberi karunia kebaikan yang tak terhingga. Hikmah itu sering kita dengar diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Tapi di keseharian pengasuhan, wujud konkret hikmah ini seperti apa? Secara aplikatif, hikmah adalah kecerdasan kontekstual. Ini adalah antitesis dari metode pengasuhan one size fits all atau disamaratakan. Berarti nggak bisa dipukul rata. Sama sekali tidak. Orang tua yang memiliki hikmah sadar seperlunya bahwa tiap anak adalah semesta yang berbeda. Betul. Hikmah adalah intuisi untuk mengetahui kapan anak pertama butuh ketegasan berupa aturan jam malam yang ketat. Dan kapan pendekatannya beda? Iya, di situasi yang lain, anak kedua yang sedang gagal di sekolah mungkin hanya butuh dirangkul dan didengarkan keluh kesahnya tanpa dihakimi. Tanpa hikmah, orang tua cuma jadi mandor pabrik yang memaksakan satu cetakan ke semua anak. Setuju banget. Karakter anak kan beda-beda. Masa pendekatannya mau disamakan? Lalu bagaimana dengan ulil albab? Ulil albab adalah hasil akhirnya. Kalau saya tidak salah tangkap dari catatan Anda, ulil albab itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang memiliki akal budi atau pemahaman inti yang sangat mendalam. Apa kaitannya dengan pendekatan berbasis hikmah tadi? Pengasuhan yang didasarkan pada hikmat bertujuan untuk mengaktifkan tidak hanya kecerdasan otak, tetapi juga kecerdasan kalb atau hati nurani. Kalb ya? Kalb dalam terminologi Al-Quran bukan sekedar organ pemompa darah, melainkan pusat kesadaran, intuisi, dan radar moral manusia. Jadi, target utamanya bukan cuma mencetak anak yang nilai rapor matematikanya sempurna atau bisa menghafal ribuan data ya? Sama sekali bukan. Anak yang tumbuh menjadi ulil albab adalah anak yang sinkron antara otak dan hatinya. Keseimbangan intelektual dan emosional moral. Ketika mereka dewasa dan dihadapkan pada fenomena alam, masalah ekonomi, atau ketidakadilan sosial, mereka tidak merespons secara dangkal. Mereka bisa melihat lebih dalam. Hati mereka yang aktif memungkinkan mereka menangkap esensi, membedakan mana yang benar dan salah, bukan karena takut sanksi hukum, tapi karena nurani mereka menolaknya. Mereka menjadi manusia yang benar-benar hidup. Wah, kalau kita tarik kesimpulan dari semua penelusuran panjang kita hari ini, ternyata cetak biru parenting dari teks Al-Quran ini adalah sebuah sistem yang luar biasa komprehensif. Sangat integratif dan mendalam. Ini bukan daftar aturan yang mengikat kebebasan, melainkan strategi besar peradaban. Sistem ini bertujuan merawat kesalehan vertikal dengan Sang Pencipta yang dibuktikan secara real melalui keadilan dan empati sosial secara horizontal di dunia. Terwujud dalam interaksi sehari-hari. Dan yang paling bikin saya takjub, pembangunan peradaban sebesar itu ternyata dimulai dari hal yang sangat mikroskopis. Hal-hal yang sering kita anggap sepele. Benar. Dari cara kita berbicara di ruang keluarga, dari keberanian kita mengakui kesalahan kepada anak, dan dari kemampuan menahan hembusan napas kesal di hadapan orang tua kita. Rangkuman yang sangat presisi. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pemikiran yang mungkin bisa jadi bahan renungan bagi Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Dari awal kita membahas bahwa dalam konsep Al-Quran, anak adalah amanah, titipan dari Sang Pencipta untuk kita kembangkan potensinya, dan bukan hak milik atau aset properti kita. Poin yang sangat penting. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur.
dalam proses membesarkan anak, seberapa sering kita tanpa sadar memaksakan ambisi dan mimpi-mimpi kita yang tak terwujud kepada mereka. Seperti menuntut mereka masuk jurusan tertentu? Iya, misalnya, kamu harus jadi pengacara, karena dulu papa gagal masuk fakultas hukum. Apakah kita benar-benar sedang merawat amanah sesuai dengan desain asli potensi anak tersebut, atau kita sebenarnya hanya sedang memahat anak kita untuk dijadikan piala hidup demi memuaskan dahaga ego kita sendiri di mata masyarakat? Pertanyaan penutup yang lumayan bikin tertampar dan pasti akan bikin kita overthinking malam ini, ya. Semoga menjadi renungan yang baik. Mengubah perspektif dari anakku adalah milikku menjadi anakku adalah amanah, benar-benar mengubah segalanya. Baiklah, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu Anda untuk menyelam bersama kami dalam diskusi mendalam hari ini. Terima kasih kembali. Teruslah menjadi pembelajar yang selalu penasaran, dan jangan pernah lelah merenungkan kedalaman makna dari hal-hal yang tampaknya biasa di sekitar kita. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.